Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi terkait dengan model pembelajaran Beyond Center and Circle Time atau BCCT yang beranggotakan Erika Yulia Indriana dengan NIM 20021020505, Nabila Putri Maharani 20021020519, Iola Hardianti Uzra 20021020508, dan yang terakhir Solehatun Nufus 20021020509. Definisi Beyond Center and Circle Time atau BCCT. Pembelajaran Beyond Center and Circle Time atau BCCT atau dikenal dengan sentra dan waktu lingkaran adalah konsep pembelajaran usia dini yang resmi diadopsi Departemen Pendidikan Nasional. Pembelajaran PAUD berbasis sentra merupakan model paling mutakhir yang dilaksanakan di lingkungan pendidikan anak usia dini, dengan karakteristik utamanya memberikan pijakan atau scaffolding untuk membangun konsep insentitas bermain. Ciri-ciri dari metode BCCT. Yang pertama, pembelajarannya berpusat pada anak. Yang kedua, menempatkan setting lingkungan main. Yang ketiga, memberikan dukungan penuh untuk aktif kreatif. Yang keempat, peran guru sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator. Yang kelima, kegiatan anak berpusat di sentra-sentra main. Yang keenam, memiliki standar operasional prosedur yang baku. Dan yang terakhir, pemberian pijakan sebelum dan setelah anak main. Landasan teori Beyond Center and Circle Time atau BCCT. Menurut Ika Dewi 2010 dalam penelitiannya meningkatkan kemampuan membaca TK pada kelompok A dengan menggunakan media gambar, menyimpulkan bahwa penggunaan media gambar tersebut dapat meningkatkan kemampuan dalam membaca pada anak. Kemudian menurut Depdiknas 2020, model pembelajaran Beyond Center and Circle Time itu terdiri atas sentra-sentra yang meliputi sentra ibadah, sentra main peran, sentra bahan alam cair, sentra balok, sentra seni, dan sentra persiapan. Sentra persiapan adalah pusat kegiatan bermain untuk mempersiapkan anak dalam mengenal tulisan dan huruf menghitung. Kemudian tujuan pembelajaran di sentra persiapan, yaitu ada beberapa tujuan. Yang pertama, melatih dan menumbuhkan kecintaan anak dalam terhadap segala ilmu. Kemudian yang kedua, mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak. Kemudian menumbuhkan minat membaca pada anak dan menulis juga berhitung. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan kepada anak untuk menikmati masa bermainnya sebagai sarana untuk belajar. Dan yang terakhir, 4, mengenalkan kepada anak mengenai peraturan dan saling menghargai antar teman ketika bekerja sama untuk persiapan pendidikan yang selanjutnya. Nah, selanjutnya prosedur penggunaan Beyond Center and Circle Time. Yang pertama, intensitas bermain yaitu waktu yang dibutuhkan anak pengalaman dalam 3 jenis main sepanjang hari sepanjang tahun. Dalam kesehariannya, intensitas bermain yang dibutuhkan dalam sehari yakni dalam 3 jenis permainan. 3 jenis permainan yaitu yang pertama, main peran. Vygotsky dan Erikson bahwa bermain peran disebut juga dengan main simbolis, pura-pura, fantasi, imajinasi, atau main drama sangat penting untuk perkembangan kognisi, sosial, dan emosi pada anak usia 3-6 tahun. Nah, yang kedua, main sensori motor atau main fungsional, di mana anak belajar melalui panca indera dan hubungan fisik dengan lingkungan mereka. Nah, yang ketiga, main pembangunan atau konstruktif adalah main yang
mempresentasikan ide anak melalui media yang bersifat cair dan media yang bersifat terstruktur. Nah, selanjutnya yang B, densitas bermain, yaitu berbagai macam cara dari jenis main yang disediakan untuk mendukung pengalaman anak agar dapat berkembang sesuai dengan tahapan perkembangan dengan sehat. Untuk menerapkan metode ini, seorang guru hendaknya mengikuti pijakan-pijakan untuk membentuk keteraturan antara bermain dan belajar, yaitu yang pertama, pijakan lingkungan, yang kedua, pijakan sebelum bermain, yang ketiga, pijakan saat bermain, yang keempat, pijakan setelah bermain. Materi selanjutnya yakni keunggulan dan kelemahan Beyond Center and Circle Time. Keunggulannya, pembelajaran bersifat individual sehingga rancangan, dukungan, dan penilaiannya pun disesuaikan dengan tingkatan perkembangan di kebutuhan tiap anak. Kelemahannya sendiri ada dua. Yang pertama, memerlukan tempat yang luas untuk opening circle dan untuk materi pijakan lingkungan. Yang kedua, guru atau pendidik diperlukan mempunyai komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Materi yang terakhir yakni implementasi Beyond Center and Circle Time. Kualitas dan keberhasilan pelaksanaan atau penerapan suatu program dipengaruhi oleh banyak faktor. Satu di antaranya adalah perencanaan yang matang. Sebuah perencanaan yang matang disusun dengan mempertimbangkan kesesuaian antara kebutuhan real sasaran dengan tujuan yang ingin dicapai, ketersediaan sarana dan tenaga pendukung, serta ketepatan waktu yang diperlukan. Rencana pembelajaran pada program PAUD merupakan langkah awal yang sangat penting untuk memberikan arah yang tepat dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.